Ketok lain nih. Coba sirek Runo. Ketok kok. Ketok kanca. Ketok kok. Kiri kanan kurang dikit. Cek ketok kan. 5 orang loh. 2 di sana, 3 di sini. Oke. Yuk ketok ambil. Kak keluar dulu. Kelihatan di video. Coba cek. Kelihatan, Pak. Oke. Semua yuk. Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, dear teacher. Today, Wednesday, 3rd December 2025, our group 7, will present about the result of our stock name analysis at Anugerah Bandulan Store. Before we get into the material, please let me introduce ourselves. My name is Helma Sandia, number 21 as a moderator, and my partner are Isa Zaria, number 29 as a first speaker. Kinanti Solvia, number 33 as a second speaker. Helma Sandia, number 21 as a third speaker. Nur Cahyati, number 7 as a fourth speaker. And Hafiz Cahya Firdaus, number 20 as a last speaker. Now, without further delay, I would like to invite our first presenter, Isa Zaria, to begin the explanation. Please give her your attention. I will explain the background atau latar belakang. Yang pertama, persediaan harus data dengan akurat agar sesuai antara stok fisik dan pembukuan. Yang kedua, metode yang digunakan bisa FIFO atau average. Yang ketiga, kedua metode menghasilkan nilai persediaan dan HBP yang berbeda. Yang keempat, studi ini membahas perbedaan keduanya untuk menentukan metode yang paling sesuai bagi toko. Next is the company profile atau profil perusahaan dan bisnis, yaitu adalah Toko Anugerah Bandulan, located at Jalan Bandulan Barat, nomor 94, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65146. Type of business-nya yaitu adalah toko grosir, specification, toko sembako. This is the logo and this is the map of the store Bandulan Anugerah. Ini adalah logo dan ini adalah map Toko Anugerah Bandulan. The next material will be explained by the second speaker. Toko Anugerah Bandulan mulai beroperasi sejak 3 Februari tahun 2000. Sudah berjalan 25 tahun. Toko ini awalnya menjual sembako, tapi sekarang menjadi sistem penjualan grosir. Next. Definition inventory atau persediaan merupakan suatu aset lancar yang berupa barang-barang milik suatu perusahaan atau toko untuk dijual atau untuk menunjang operasional. Next is inventory valuation method. The FIFO method is an inventory method that assumes that the first goods purchased are the first to be sold or used. The moving average method is an inventory method that calculates the cost of goods sold by taking the average cost per unit of all goods available during the period. The next material will be explained by third speaker. Okay, I will explain transaction proof atau bukti transaksi. Jadi ini adalah beberapa contoh transaction proof yang kami gunakan untuk mendukung pencatatan laporan stock of name yang ada di Toko Anugerah Bandulan. In our observation at Anugerah Bandulan Store, we record 15 types of goods as the basic for compiling the stock of name report. Jadi kami memilih 15 barang sebagai dasar penyusunan laporan stock of name yang ada di Toko Anugerah Bandulan. Okay, this is merchandise inventory at Anugerah Bandulan with FIFO method. Sebagai contoh, ada penjualan Maison dengan persediaan awal sebesar 900 unit dengan harga satuan sebesar Rp3.750 dengan jumlah sebesar Rp3.375.000, dan setelah adanya penjualan dan pembelian pada tanggal-tanggal berikutnya, persediaan akhir sebesar 1.248 unit dengan harga satuan sebesar Rp3.750 dengan jumlah sebesar Rp4.680.000. Next is merchandise inventory at Anugerah
bandulan store with moving average method. Jadi ini adalah tabel penyusunan laporan stock of name menggunakan moving average method. Jadi sebagai contoh, minuman Maison persediaan awal sebesar 900 unit dengan harga satuan sebesar Rp3.750 dengan jumlah sebesar Rp3.375.000 dan setelah adanya penjualan dan pembelian pada tanggal-tanggal berikutnya persediaan akhir sebesar 1.248 unit dengan harga satuan sebesar Rp3.750 dengan jumlah sebesar Rp4.680.000. The next material will be explained by fourth speaker. In this slide, I will be explain profit and loss table atau tabel laba rugi. FIFO and moving average menghasilkan laba yang sama dikarenakan tidak ada perubahan, dikarenakan tidak ada kenaikan harga. For example, Marlboro Cracked Filter Black dengan harga jual senilai Rp18.850.000 dan harga beli senilai Rp14.847.300 dan labanya yaitu sebesar Rp4.2.700. In the next slide, I will be explain comparison atau perbandingan of FIFO and moving average. Final result. Dengan harga tetap, metode FIFO dan moving average tidak memiliki pengaruh atau penyebab perhitungan. So that the choice of method does not have a significant impact. The next material will be explained by Hafiz. So in the last slide, I will discuss about conclusion and suggestion. First, I will explain conclusion. Inventory management and stock of name at the Anugerah Bandulan store are already in place, but a more structured inventory valuation method is still needed. The FIFO and moving average analysis method yielded the same values because the item price are remain stable throughout the observation period. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan itu metode FIFO dan average itu tidak menghasilkan hasil yang berbeda karena tidak ada perubahan harga baik naik ataupun turun dan stock of name pun dilakukan di tempat tersebut. And the last is suggestion atau saran. Yang pertama, menerapkan metode yang paling sesuai agar pencatatan bisa dilakukan secara akurat, sesuai, efektif. Yang kedua, diharapkan observasi lebih mendalam agar penelitian selanjutnya dapat menghasilkan wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, pembaca atau audiens diharapkan dapat membaca laporan secara cermat dan mencari artikel di internet atau sosial media akan menambah wawasan tentang sistem pengelolaan persediaan barang. So, this is all my explanation. I will return back to the moderator. Thank you. Oke, sekarang kita akan menyaksikan sedikit cuplikan video observasi kami di toko Anugerah Bandulan. Toko Anugerah Bandulan merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Toko ini berada di Jalan Bandulan Barat nomor 94 Bandulan, Kecamatan Sukun, Malang, Jawa Timur nomor 65146. Toko Anugerah Bandulan merupakan toko yang menerapkan sistem grosir dan memiliki fasilitas penunjang operasional yang cukup lengkap. Toko Anugerah Bandulan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako, makanan dan minuman kemasan, produk rumah tangga, rokok, hingga barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Saya dan teman-teman mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait toko ini. Pak, apa boleh? Oke, that's all from our group. Kami menerima kritik, saran, komentar maupun pertanyaan yang akan diberikan guru yang terhormat. Maka, apakah ada yang ditanyakan? Awan sih. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kalian nafas dulu aja ya. Nah,
terlalu terburu-buru dan tidak terlalu gugup, karena mungkin kalian merasa bahwa ini adalah saya adalah kelompok yang terakhir. Percayalah bahwa kalian ini sudah mengerahkan segala kemampuan kalian dengan baik. Jadi jangan lupa untuk apresiasi dirinya sendiri. Yang mau saya tanyakan adalah latar belakang apa yang melatar belakangi kalian memilih toko ini atau tempat usaha ini sebagai jenis usaha yang kalian kaji dalam laporan observasi ini untuk menerapkan metode FIFO dan juga moving average. Itu saja. Terima kasih. Karena kami tahu kalau toko anugerah bantuan ini sudah menerapkan sistem stock optim yang sudah tersusun, baik persediaannya selalu dicantumkan di sistem yang ada di toko anugerah bantuan. Jadi kami berpikir bahwa itu akan sangat memudahkan kita untuk menyusun laporan. Selain itu juga karena saya akrab dengan pemilik toko dari toko anugerah bantuan. Terima kasih. Iya. Terima kasih kesempatannya. Kalau dari saya, setelah saya lihat tadi kan ini grosir ya. Iya. Nah berarti untuk dari penjualannya, nah itu apakah kalian di situ penjualannya pieces ataukah biasanya kan per apa namanya langsung misalkan per packnya atau gimana? Terus kemudian apa namanya dari hasil kan tadi menghasilkan yang jutaan ya. Nah itu kalau misalkan dalam selama kalian melakukan observasi ini, nah itu laba yang didapatkan berapa selama satu periode yang kalian observasi itu. Kemudian kira-kira kan di perusahaan tersebut atau di toko tersebut sudah ada Excel-nya gitu ya. Nah, apakah berbeda dengan yang kalian yang kalian observasikan di situ? Kan kalian mau menghitung dengan metode FIFO atau average tadi ya. Nah, itu apakah ada perbedaan? Nah, kalau ada perbedaan, kira-kira apa yang bisa kalian istilahnya itu yang di situ kalian bawa ke situ gitu? Nah, ini. Untuk penjualannya biasanya di sini per pack ya, Bud. Namun saya mencatatnya di sini per pieces. Biasanya itu keluar satu pack itu sebesar 12 pieces. Jadi kita mencatatnya di sini per pieces, namun pengeluarannya biasanya per pack. Nah, untuk Excel yang ada di toko anugerah bantuan itu belum ada Excel, namun seluruh penjualan dan pembelian sudah ada di sistem. Jadi yang ada di sistem itu hanya penjualan dan pembelian, bukan Excel. Boleh tahu sistemnya seperti apa? Apakah cuma untuk sistem kasir aja atau memang untuk sistem pencatatan barangnya atau gimana? Sistem kasir saja. Program program untuk toko. Bukan pakai Excel ya, tapi program. Kemudian kalian menghitung laba 4 juta itu dalam waktu berapa hari? Tadi diperhitungkan akhirnya ketemu laba kota 4 juta. Itu sekitar 1 bulan karena kami kan mengumpulkan bukti-bukti transaksi sama penjualan pembelian itu sekitar 1 bulan. Lalu kami menghitung metode FIFO dan metode moving average. Setelah itu kami menghitung dengan menggunakan harga jual juga. Setelah itu baru kita menentukan laba. Jadi kira-kira 1 minggu kita menghitung laba. Saya tunjukkan Iya, total tadi itu. dari laba. Seminggu bersahunan. Yang keseluruhan? Yang keseluruhan ya 1 bulan. Jadi beberapa produk 14. Berarti langsung kalian bagi gitu kan? Per paknya tadi misalnya satu paknya ada 12 biji Iya, ya. iya. Berarti langsung kalian bagi per ini. Ya. Ya. Ini adalah laba kotor dari seluruh penjualan barang-barang yang kami catat selama 1 bulan. Itu laba kotornya 16 ada. Iya. 4 juta, 4 juta. Karena besar emang ya. Iya. Tahunan. Tidak. Saya kayaknya agaknya terpaksa tidak apa-apa. Saya omsetnya. Mbak pengalamannya yang mau sana mau? Masalah apa?
Pengalamannya kalau capek, iya capek soalnya kami bolak-balik dari sini ke Bandulan memerlukan tenaga. Namun kami dari observasi ini kami menjadi lebih paham tentang metode moving average dan FIFO dalam penerapannya di lapangan. Jadi kami lebih tahu, oh begini ya caranya menerapkan moving average dan FIFO di toko secara langsung. Karena kan selama ini kita hanya menghitung di soal-soal yang diberikan oleh guru-guru. Untuk saran ke tokonya, kira-kira pakai apa? FIFO apa average? Kalau tokonya memakai moving average, Rata-rata ya. saya kira itu sudah tepat karena moving average harganya tergantung stabil daripada FIFO. Kalau FIFO kan harga naik, kalau ini naik ya berarti harga jual Iya. naik. Apalagi itu toko grosir yang sudah Betul. Karena ini terakhir ya. Oh iya. Semua ya, semua. Timbangannya pulang sore nanti. Pulang malam aja nggak apa-apa. Anak-anak terima kasih banyak pengalaman yang sudah dibagi ke kita, ya, khususnya saya. Dari kalian observasi ini di Bandulan, pastikan banyak hal-hal yang memantik rencana kita atau cita-cita kalian nanti kan. Dan saya yakin juga apa yang kalian lakukan di observasi ini dan yang diterapkan di toko grosir ini adakah kaitannya dengan sila-sila Pancasila yang kalian kumpulkan informasi dari toko itu, khususnya di penggunaan metode FIFO tadi ya, FIFO, adakah implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan jika nanti kita lanjut menjadi pengusaha, entah itu pedagang grosir atau eceran dan lain sebagainya. tentu saja ada. Pada sila pertama tentu saja kita dalam memulai usaha seharusnya kita berdoa dan dengan jujur. ya, dengan jujur. Untuk sila ketiganya kita pastinya dalam suatu toko ada kerjasama dari pemilik toko dan karyawan-karyawan. Apalagi di situ sudah toko grosir yang besar sehingga ada karyawannya, pasti membutuhkan kerjasama antara sesama. Terus sila keduanya Apa kedua? kemanusiaan. Iya, berarti Itu seperti sopan kepada pembeli, juga kepada karyawan juga. Tentunya kan kita sebagai pemilik toko harus ramah dan baik kepada karyawan agar karyawan kita nyaman bekerja di toko kita. Untuk sila keempatnya yaitu musyawarah. ganti lainnya ini Pak. Penjawab yang lain. Musyawarah ya, mungkin kalau akhir bulan itu kan pasti ada musyawarah antara pemilik tokonya sama yang nyatet persediaannya itu kan. Nah, itu mungkin. Nah, itu mungkin kayak bahas lapar kotornya mungkin kalau kurang tahu dulu. Kelima yang mudah-mudahan ada. Sila kelimanya itu adalah adil dalam bagi gaji, jadi disamaratakan semua karyawan tidak dibeda-bedakan. Sila kelima. Meskipun yang lebih tua, yang lebih muda, Mungkin yang lebih lama gitu. Ini 30 tahun, ini yang masih setahun. Persentasenya. Kalau saya kira sesuai kemampuan karyawannya. Bodoh. Oke. Terima kasih banyak. Artinya sila-sila atau nilai-nilai Pancasila selalu ada di mana-mana, di implementasi kehidupan. Dan yang utama ya tadi kejujuran ada, pelaporan ada. Jangan sampai yang kita jual itu tidak mensejahterakan tapi malah meracuni kan ya. Jadi ini juga menjadi dasar kita. Kenapa sih kita belajar Pancasila gitu kan?
sehingga kita juga tahu manfaat dan gunanya serta fungsi teknologi atau metode itu juga ada kaitannya dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Ibu Guru dan Bapak Guru yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam